Oke, silakan Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada, yang tentunya sudah berada di room ini. Yang terhormat, pemateri hebat kita pada hari ini, Mr. J. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wasadiqul waqtil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama-sama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih berkumpul di dunia maya, tentunya di room ini bersama Bapak Ibu guru hebat semuanya dalam rangka pelatihan berbasis Android. Kemudian salawat beriring salam juga semoga selalu tercurah kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa merasakan alam yang terang benderang penuh dengan teknologi canggih seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya yang berada di room ini, terima kasih kami ucapkan sudah bisa hadir di room ini dalam rangka pertemuan kedua pelatihan kita. Demikian mungkin yang bisa saya buka pada hari ini. Selaku host, kembali saya serahkan kepada Mr. J, pemateri hebat kita pada hari ini. Kepada Mr. J, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Desmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang hari ini sedang berpuasa, ya di hari kedua ini, insya Allah bisa mengikuti kegiatan media pembelajaran interaktif ini berbasis PowerPoint. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut Bapak Ibu semua, dari peserta 84 ya, 84 nggak salah di peserta kita, ini baru menyerahkan tugasnya 29, ya, tapi enggak apa-apa, sambil berjalan saja Bapak Ibu, kami tidak juga membatasi sampai Bapak Ibu bisa mengumpulkan tugas ini. Dan tentu ada batasan efektifnya. Jadi misalkan hari ini tanggal 14 ya, jadi tanggal 2 minggu kemudian, tanggal 28, kami mengharapkan Bapak Ibu semua bisa menuntaskan tugas yang akan diberikan. Oke, kami share dulu ya Bapak Ibu semua. Oke. Kita masuk ke classroom-nya dulu. Oke, ini saya materi. Oke. Baik. Saya akan masuk ke bagian tugas. Jadi ini masih memposting. Oke. Nah, di bagian tugas ini Bapak Ibu, di bagian materi, ini ada materi evaluasi, ini ada tutorialnya nanti akan kami berikan. Dan kita hari ini hanya 1 jam saja Bapak Ibu, karena kondisi Bapak Ibu mungkin butuh istirahat nanti, kemudian tutorialnya sudah kami sediakan. Jadi kalau misalkan penjelasan kami nanti kurang jelas, di tutorial ini akan memperjelasnya nanti Bapak Ibu. Oke. Nah, di bagian tugas ini sudah kami koreksi tadi. Oh ya, ada 78 ya, ada 78 yang masuk ke kelas, mestinya 84 ini. Kemudian tadi sudah kami nilai ada 4 orang, jadi 2 kami nilai sudah nilai 100, 2 lagi yang belum Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya lihat tugas yang diberikan, ini sudah ada beberapa tugas yang kami minta ya, kami minta. Nah, kami mohon Bapak Ibu semua
gunakanlah PPT yang ada template-nya. Karena kalau template yang Bapak Ibu gunakan, kami tahu memang Bapak Ibu sudah membuat sebelumnya. Tapi biar ini menjadi apa namanya betul-betul Bapak Ibu kerjakan, berarti gunakan template yang kami gunakan. Nah, boleh saja berkreasi selagi memenuhi unsur-unsur yang kami berikan. Contoh misalkan ini. Ini kan bukan menggunakan template ya yang digunakan. Tapi mungkin ini sudah dimodifikasi. Coba saya lihat dulu. Nah ini kan sudah dimodifikasi, tapi ini sudah tombol-tombolnya masih menggunakan tombol-tombol yang kita gunakan. Nah ini sama ya. Nah, jadi upayakan Bapak Ibu boleh memodifikasi yang ada, tapi tidak jauh dari apa yang kami berikan ya. Nah tadi ada 2 contoh yang sudah saya kembalikan, itu hasil template yang jauh berbeda dengan template yang kita gunakan. Kenapa saya bilang jauh? Karena itu tidak mengandung interaktif. Ya, oke, saya contoh ya. Kata Mas Hendrik kemarin, yang interaktif itu dia tidak bisa jalankan kalau tidak mengelik tombol ini gitu. Ya, contoh, saya bukakan dulu. Dia tidak bisa jalan kalau tidak mengklik tombol yang ditentukan. Oke, sabar saya buka. Ini misalkan. Kemudian saya presentasikan. Mudah-mudahan ada Pak Elvison dalam ini. Oke. Nah, ini kita presentasikan. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini perhatikan, kalau dia masih apa Bapak Ibu masih bisa diklik ya, masih bisa diklik tanpa ini perlu diperhatikan. Jadi mestinya hanya dengan mengklik menu ini kita bisa hasilnya. Oke, ini makanya harus dipastikan Bapak Ibu ini betul-betul interaktif. Oke, saya butuh download dulu ya Bapak Ibu ya, kita download dulu supaya kita mendapatkan hasil yang betul-betul ini apakah benar tugas ini gitu. Jadi kita tunggu sebentar untuk di-download. Nah, ada beberapa yang kami kembalikan tadi, salah satunya adalah yang pertama memang tidak merubah ini. Jadi dikumpulkan template-nya saja yang ditumpulkan ya, tidak ada perubahan gitu ya. Template yang masih nggak ada isinya gitu ya, kami kembalikan. Jadi kami tetap mengadakan kualitas Bapak Ibu, tidak hanya sekedar mengumpul saja, tapi betul-betul ini bermakna. Oke, kok screen-nya mati ya. Oke, kita kembalikan lagi. Ini contoh ya. Oke, kita lihat ya ini. Jadi kita preview. Hasilnya seperti apa? Reviewnya. Nah, ini berarti ini kan belum di ini ya, masih jalan gitu. Ya, masih jalan. Jadi mohon, nah ini kan belum berfungsi nih tombol-tombol ini gitu. Semestinya tombol-tombol ini dia tidak bisa bekerja kalau kita tidak klik tombol mulai. Contoh ya. Nih misalkan mestinya tombol mulai ini, nah ini kan belum ada apa namanya mouse over-nya gitu. Jadi boleh Bapak Ibu seperti ini, tapi ikuti tutorial yang sudah kami berikan ya. Ada namanya mouse over. Nah, ini belum ada. Jadi untuk membuat mouse over ini kan kemarin sudah kita ajarkan, caranya adalah kita buat namanya insert, kemudian kita pilih action ya. Actionnya nggak muncul di sini. Nah, ini muncul actionnya. Nah, ini actionnya muncul. Jadi jangan lupa mouse over-nya. Nah, mouse over-nya juga dikasih ada suaranya. Klik gitu ya. Kemudian ini juga oke. Ini juga mouse over-nya gitu ya. Mouse over.
Ini ada soundnya. Yaitu satu. Terus tuh yang kedua adalah ketika kita biar dia interaktif, kemarin kita sudah mengajarkan juga tentang Mas Hendrik juga mengajarkan bagaimana kita membuat bukan transition ya, slideshow ya. Di slideshow ini kita set up slideshow, kemudian kita pilih ini Bapak Ibu, browse add a kiosk for screen, yang ini kita pilih. Sehingga semuanya adalah bisa kita interaktif. Contoh ya, nah, udah di ini, ingat ulang lagi, set up, kemudian pilih browse ini, add a kiosk ya. Nih, kemudian kita preview. Nah, ketika kita ini, dia nggak bisa maju kalau kita klik ini, saya klik ini saya klik semua ini, nggak ada. Kecuali kalau saya tombol, mulainya saya klik, coba klik mulai. Nah ini, hand-over-nya sudah jalan, ada klik, button kliknya. Hand-over, nah ini juga belum mulai. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tetap kami mengadakan kualitas, bukan hanya sekedar mengumpul saja, ya, kumpul dapat nilai, lulus, dapat sertifikat 32 JP, tapi kami berharap artinya Bapak Ibu semua bisa menularkan kepada kawan-kawan yang lainnya. Jadi ini juga belum transisinya belum juga dijalankan. Coba ini, coba yang ini, apakah udah jalan? Oke. Ini nggak bisa kalau nggak di ini kan, nggak di action kan ya. Insert, action, ya action, saya pilih next slide sebenarnya. Sudah ada ini next slide. Ini tapi belum diaktifkan. Next slide, oke. Next slide ya, next slide, oke. Oke. Coba di slide show, pasti dia akan lanjut oke. Oke, seperti itu. Kemudian ini petunjuk juga belum aktif. Jadi belum bisa kita memberikan penilaian. Jadi sudah dikerjakan seperti ini, udah bagus, tapi interaktifnya tidak jalan. Gitu. Jadi kami nilai seperti ini. Jadi mohon di bagian ini, di bagian ini, mohon dikerjakan sesuai petunjuk sehingga interaktif. Oke. Ini kembalikan dulu. Oke, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke sebelum saya masuk ke evaluasi, jika ada pertanyaan silakan. Selamat siang Pak, saya sudah kirimkan file saya, tapi mengapa hasilnya jadi berbeda dari file yang sudah saya buat ya? Dewi Meriani, yang mana tugasnya ya? Coba kita lihat dulu. Ya Pak, saya. Dewi Meriani, ini ya? Ya betul Pak. Saya sudah buat. Mungkin karena saya rubah bentuk hurufnya kali ya Pak ya. Karena bentuk hurufnya itu modern Grunge, modern love Grunge. Tapi kenapa pada muncul ya? Sementara di saya itu nggak muncul. Bagus tempat saya. Yang ini ya? Ya betul Pak. Oke. Coba ini saya download dulu ya. Saya sudah coba download, tapi hasilnya memang kayak begitu, nggak seperti buatan saya sebelumnya. Kenapa ya? Ini udah bagus ini. Tapi lihat dulu ya, kita lihat dulu hasilnya. Ya Pak. Nggak muncul, ini udah bagus ini. Nah itu jadinya bagus tuh. Bagus kok munculnya. Oh gitu. Enggak, di tempat saya kok munculnya beda ya. Jadi di latar belakangnya itu ada tulisannya klik macam-macam lagi tuh yang apa membuat apa. Dihapus aja. Kan oh ini gitu. Ini kan sebenarnya di apa namanya coba saya lihat di master set master ya.
Enggak juga, di set master juga nggak ada ya. Nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Udah bagus, Bu. Nggak ada ya? Iya, bagus ini. Oh. Sudah jalan nih. Iya, mantap. Nah, ini keren. Oke. Referensi, oke. Menu balik lagi, oke. Evaluasi. Oke, nanti kita interaktifkan ini, apa namanya evaluasinya ya. Iya, evaluasinya masih diem Ya, aja. nanti kita ajarkan. Oke, mantap. Oke, ini langsung saya nilai ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah. Tekan. PowerPoint. Dan benar. Oke. Posting 100. Oke, saya kembali. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, nanti yang lain akan kami periksa ya. Insya Allah malam ini kita tuntaskan koreksinya untuk yang media interaktifnya ya, untuk yang tugas yang pertama. Oke. Oke, nanti ya susulkan yang lainnya. Makanya jangan khawatir Bapak Ibu yang belum mengumpulkan tugas, itu nanti kami tunggu sampai tanggal 28. Kalau seandainya sampai tanggal 28 belum juga tuntas, tetap kami tunggu Bapak Ibu sampai Bapak Ibu punya ketuntasan, sehingga nanti kalau tanggal 28 itu artinya saya akan apa namanya sekaligus mengirimkan ke email Bapak Ibu semua untuk dapat sertifikatnya. Tapi yang belum nanti kami akan cicil satu persatu ya. Tentu ada batasan juga. Jadi kalau dalam pelatihan kami sampai misalkan kami toleransi sampai 3 kali, tidak juga menyelesaikan, nanti berarti Bapak Ibu sudah dianggap mengundurkan diri dari penyelesaian penugasan. Oke. Oke ya. Oh, Pak Elvison tadi baru buat tadi malam. Oh iya, disempurnakan aja Pak Elvison ya. Disempurnakan aja, nggak apa-apa terlambat Pak Elvison. Tapi ada batasan ya, tanggal 28 nanti kita akan generate sertifikat Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke materi ya Bapak Ibu ya. Atau ada pertanyaan satu lagi, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan, Pak Agus Arianto. Ini senior kita nih di grup ini. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya sebetulnya ingin mencoba kalau tidak di sini dibuka di Microsoft, apa hasilnya sama juga Pak? Karena saya lihat di desktop dengan di online beda hasilnya Pak ya. Gimana Pak? Iya, kalau kan ada kalau kita buka dengan Google Slide, makanya kalau saya mau menyempurnakan penilaian, saya download dulu karena kalau buka dengan PPT dengan Google Slide kan beda hasilnya gitu. Ya. Rasanya Pak Agus Haryanto sudah saya koreksi ya Pak? Sudah Pak, terima kasih banyak Pak. Oh iya, iya. Baik, sebentar saya ke telepon sebentar dulu. Baik, terputus Bapak Ibu karena ini apa namanya ada dari ini ya. Besok itu Bapak Ibu karena adalah peluncuran pembatik ya. Banyak yang ikut pembatik di grup ini? Apa sudah sampai level 3, level 4? Pak, kalau tahun lalu sudah ikut, harus ikut lagi kah?
Level berapa Bu Dewi? Level 3, Pak. Level 3 berarti Ibu masuk ke level 4 nanti. Tapi bersaing dengan 30 orang loh Bu. Tidak lolos Pak ke tahun lalu. Nggak lulus ke level 4 ya? Iya, nggak lolos. Jadi hanya lulus di level 3 tapi nggak lolos ke level 4. Oke, nanti bersaing dengan 30 orang lagi untuk masuk ke level 4. Oh, apakah saya harus ikut lagi atau saya ikut di level 3-nya aja nanti? Level 3-nya saja. Oh, level 3-nya aja ya? Iya, betul. Baik, saya coba lagi deh. Ya. Tapi udah tua, Pak. Nggak apa-apa. Jadi ini salah satu Bapak Ibu nanti di pembatik ya, agak nyimpang dikit. Di pembatik itu ada nanti khusus interaktif ya. Jadi Bu Dewi beda dengan tahun lalu. Jadi tahun ini di level 2 khusus video, level 3 nanti khusus media pembelajaran interaktif. Ya. Oh. Jadi ya, boleh menggunakan, nanti kan banyak tuh, boleh menggunakan Smart Apps Creator, boleh menggunakan Articulate Storyline, boleh menggunakan PowerPoint. Yang penting menjadi media pembelajaran interaktif. Oh, ya. Kalau tahun lalu kan saya pakai video yang level 3 tuh. Iya, beda tahun ini beda. Jadi level 2 video, level 3 interaktif. Oh, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang dalam grup ini mau belajar, artinya punya kesempatan untuk mengikuti pembatik ya. Siap, Pak. Ya, besok akan launchingnya. Ini background yang di belakang saya ini adalah background untuk launching besok ini. Akan dibuka oleh Mas Menteri langsung nanti. Iya. Oke, agak menyipas sedikit ya. Jadi saya nanti kalau mau coba langsung ke level 3 ya, Pak? Iya, betul, betul. Tidak perlu lagi ke 1 dan 2 ya? Betul, ya. Baik, terima kasih. Ini Bu Yeni, mau ikut pembatik tapi belum pernah ada gambaran Pak. Ya udah, nanti daftar saja pembatik Bapak Ibu ya. Jangan pula menjadi gini. Saya dulu menjadi DRB itu bukan apa ya, bukan tujuan utama menjadi DRB. Oke? Tetapi kita mau meningkatkan kualitas diri kita tentang pembelajaran berbasis TIK. Jadi daftarnya di Simpatik Bapak Ibu, simpatikbelajar.kemdikbud.go.id. Nih, daftar di sini nanti akan timbul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Oke. Nah, ini nanti silakan daftar saja di sini. Kalau sudah daftar nanti diisi saja seperti ini ya, diisi. Nah, silakan nanti pilih guru ya, pilih guru. Kemudian nanti kalau sudah ada tinggal masuk saja. Di sini Bapak Ibu semua pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara gratis Bapak Ibu. Perhatikan ini adalah pelatihan yang kami ikuti walaupun sebagai duta rumah belajar tetap kami akan artinya mengupgrade diri untuk memberikan ilmu. Artinya dunia terus berkembang, tentu kita harus banyak pembelajaran. Ini sudah ada sertifikat kami di Simpatik ini berbagai macam level ya, berbagai macam level yang kami ikuti di Simpatik ya. Silakan nanti Bapak Ibu ikuti saja Simpatik. Link daftarnya yang mana ya? Link daftarnya di mana ya? Oke, saya kasih di chat ya. Saya kasih di chat, silakan daftar di sini saja ya. Oke. Nah, itu silakan daftar di situ. Oke. Baik, itu ya untuk Simpatik ya. Ini tadi kebetulan tanya Pak. Gimana? Silakan. Saya Hidayah, Pak. Saya ikut 2 tahun yang lalu dari Jawa Timur ya, Pak ya. 2018 ya? Apa 2019? 19. 2019 ya? Iya. Oke. Sebenarnya waktu itu masuk yang ke provinsi itu, Pak, 30 besar. Tapi waktu itu berhubung bareng Inobel dan posisi saya sudah di Jogja workshop Inobel, jadi tidak lanjut yang pembatiknya. Apakah bisa ikut lagi sekarang? Level berapa Bu Hidayah? Yang 30 besar itu level berapa Pak? Kalau 2019 kayaknya level 3 Bu. Ya? Level 3. Level 3. Iya. Berarti bisa ikut lagi Pak? Dengan saya waktu itu ya. Bisa ikut lagi Pak berarti? Bisa. Ibu ikut di level 3-nya nanti Bu. Iya, iya. Bisa. Ya. Oh, kalau Jawa Timur itu persaingannya ketat tuh. Iya. Saya ditelepon Bu Woro itu posisi di Jogja kemarin. Terus ya udah Ibu sudah ikut Inobel aja dulu sekarang gitu waktu itu. Iya. Betul. Iya. Silakan ikut di level 3 saja nanti. Ya, makasih Pak. Ya, tinggal nanti Bapak Ibu dipertajam saja. Jadi dipertajam tentang interaktifnya di level 3 ini. Jadi kalau mau belajar interaktif, Bapak Ibu pilih nanti
PowerPoint-nya dipertajam. Kalau sudah terbiasa dengan PowerPoint, Bapak Ibu naik lagi ke Smart Illustrator, ya. Naik Smart Illustrator. Kemudian Kebetulan pernah ikut juga itu. Iya. Dengan Pak Erwin. Ya, dengan Pak Erwin kan hari Jumat ini ada pelatihan kami, ya. Enggak, saya ikut yang dulu, Pak. Sebelumnya. Oh, sebelumnya, ya. Iya. Dipertajam saja Bapak Ibu, diperdalam lagi, ya. Karena nanti di sana akan lebih banyak dinilai, ya. Karena generasi keempat dari pembelajaran interaktif itu udah embed ke HTML5. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat interaktifnya, ini kan dasar nih ilmunya. Dari dasar ini naik nanti ke HTML5, ya, dia menjadi online gitu. Ya. Baik, ada lagi tentang pembatik atau yang lainnya? Satu lagi Pak, Pak. Ya, silakan udah ya. Ini apakah yang kita bahas ini pakai S-Spring, Pak, nantinya? Oh, enggak. Oh, enggak. Ini di tugas saya pertama ini saya menggunakan soal pakai S-Spring. Nanti tolong dicek, Pak, ya. Enggak apa-apa kalau pakai S-Spring Ibu, soalnya enggak apa-apa nanti. Ya. Ya, makasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada lagi, oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke materi evaluasi ya. Mudah-mudahan nanti setengah jam ya penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, saya share screen dulu. Oke. Nah, kuisnya, silakan Bapak Ibu ambil template-nya, ambil template kuis yang berada di bagian, saya buka dulu. Untuk template kuisnya, silakan diambil di bagian bonus 1. Ya, di bagian bonus 1, bagian kuis interaktif ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah download, ini template kuis interaktif. Pilih ini nanti. Kemudian silakan Bapak Ibu download. Ya. Ini banyak sekali kuisnya. Sampai ada beberapa kuis ini. Oke. Nah. Kemudian kalau sudah download, saya ambil yang kuis 11 ya. Saya ambil yang kuis 11. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan ketika kita membuat kuis interaktif, Bapak Ibu. Yang pertama yang harus dipersiapkan, mungkin di laptop Bapak Ibu belum ada namanya developer. Kalau sudah ada developer ya berarti sudah diinputkan ke sini. Bagi yang belum, cara memunculkan developer ya, ini adalah menu tambahan Bapak Ibu supaya dia ada interaktifnya tentang kuis. Oke, caranya adalah berbagai pengalaman yang kami lakukan, Office untuk yang kuis interaktif itu harus menggunakan Office 2016 ke atas. Ya. Kalau yang belum ada Office 2016 ke atas, nanti mohon dibantu di-upgrade-kan ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang menggunakan Office 2010, ada yang menggunakan Office 2007 gitu ya. Nah, ketika 2016 ke atas ya, silakan Bapak Ibu pilih file, kemudian pilih ada namanya option, di bagian bawah ada option. Oke. Di bagian option, ini sambil dipraktekkan, ada bagian namanya append. Bukan absen, append ya. Saya pilih yang ini Bapak Ibu ya, add-ins, sorry.
Oke, sebelum situ saya ulangi, pilih Advent tadi ini untuk mengatur, tapi pilih custom ribbon Bapak Ibu, ya, customize ribbon. Nah, di sini ada bacaan developer. Kalau kami klik developer, ini akan hilang di atas ini. Oke, kami silang, apa namanya, centangnya dibuang, nanti developernya akan hilang. Nah, jadi upayakan ini developernya akan muncul, makanya klik OK. Oke. Kalau kami kecepatan dibilang saya Bapak Ibu. Ini yang pertama disiapkan ya, file, kemudian option, pilih option, kemudian pilih customize ribbon, kemudian pilih dicentang, ini namanya developer. Kalau nggak ada di sini, belum ada developer di sini, pilih di bagian di sini Bapak Ibu ya. Di bagian all ini. Komennya ini bagian sini ada bacaan developer. Developer. D. Karena ini sudah ada ya. Kalau biasanya 2016 ke atas itu tinggal dicentang saja. Kalau yang 2016 ke atas ini sudah ada developernya. Tinggal di OK-kan saja. Itu satu. Baik, yang kedua, diatur yang kedua adalah tetap balik lagi file, option, oke. Kemudian di bagian trust center, ini kemudian pilih trust center setting, kemudian pilih enable all macros, ya. Tidak apa-apa, not recommended ini tidak apa-apa. Karena kita akan menggunakan Visual Basic atau macrosnya nanti. Kemudian pilih OK Bapak Ibu. Kemudian pilih OK. Dua pengaturan itu yang akan kita lakukan. Pak, yang kedua minta tolong diulang, Pak. Oke, yang kedua ya. Ya. Buka file. Ya. Pilih option. Ya. Kemudian pilih trust center. Trust center di mana ya? Nah, Office berapa Ibu? Saya menggunakan 365, Pak. Oh sama, kalau 365 sama dengan menu ini gitu. Cuma pakai bahasa Indonesia punya saya, jadinya. Oh, trust center tuh berarti ini Bu. Pusat kepercayaan ya? Oh iya iya. Pusat kepercayaan. Kemudian pilih trust center setting. Pusat kepercayaan. Ya, pengaturan ya. Ya, pengaturan. Aktifkan semua makro. Enggak, enable ini saja, Macro setting bagian ini. Kemudian saya lihat ke Bapak. Enable. Iya. Enable all macros. Iya, berarti aktifkan semua makro. Kalau di tempat saya tulisannya itu. Yang paling bawah kan, Pak? Iya, betul. Betul yang paling bawah. Ya. Udah. Udah ya? Pilih. Baru oke. Oke. Kemudian oke lagi. Baik, terima kasih. Oke. Baik. Sekarang langkah ketiga. Ini butuh konsentrasi. Supaya ketika kita pilih benar, misalkan dia punya nilai 10, ya, ini sebenarnya di media interaktif kita ini sudah disetting, tapi perlu pemahaman Bapak Ibu semua. Oke, gunakan template ini nanti, salah satu template ini, tapi sudah disetting. Caranya apa? Supaya muncul nilai di sini, nilai 30 di sini, ada setting yang perlu kita lakukan. Oke, ada setting yang perlu kita lakukan. Sehingga berapapun yang benar nanti muncul di akhir ada nilai. Oke. Caranya adalah tetap di bagian developer Bapak Ibu semua menunya, kemudian namanya ada macros. Oke, bukan macros ya. Visual Basic, ada Visual Basic. Oke. Ada Visual Basic. Ini
Oke, ulangi. Di Visual Basic ini ada beberapa pengaturan. Ada 3 pengaturan yang perlu kita lakukan. Oke. Saya ambil yang paling bawah dulu. Tampilkan yang paling bawah. Ini, sorry. Iya, siap. Di kantor gubernur ya, Bu? Iya, jadi. Bentar, makanya aku WA dulu ke Pak Ferry dulu. Kalau bisa dia ke kantor gubernur. Ya, jadi. Ya. Baik, sorry Bapak Ibu. Pak, diulang lagi ya, Pak. Ya, ulang lagi ya. Soalnya terganggu tadi. Sorry, ini urusannya ini. Rekaman Pak Gubernur mau launching besok. Jadi salah satu dukungan dari Provinsi Bengkulu untuk ini ya. Untuk launching besok. Makanya ada rekaman dari Pak Gubernur. Baik, kita lanjut ya. Saya ulangi. Saya ulangi di awal. Mulai dari awal aja, Pak. Jadi, dari Ya, developer dari ya, developer, Bapak Ibu ya. kemudian ambil Visual Basic. Ambil Visual Ya. Basic. Oke, Oh, itu Visual langsung Basic. begitu di tempat saya beda, Pak, gambarnya. Beda ya? Beda. Apa? Jadi ketika klik itu Visual Basic, yang keluar itu sama sih ada Microsoft Visual Basic for Application, tetapi di sebelah kiri itu ada tulisannya project, VBA project, kemudian ada macam-macamnya. Oh, ada. Ya, quiz PPTM-nya ada sih di situ ya. Ya, kalau di tempat Bapak kan sebelah kiri, nah dia di dalam. Oke, nggak apa-apa. Oh, sama aja ya. Ya. Baik. Ini nggak usah diubah-ubah ya Bapak Ibu yang Visual Basic, nggak usah diubah. Yang perlu diubah hanya 3 saja yang perlu diubah. Kalau nanti Bapak Ibu soalnya melebihi 10 soal. Oke. Dari halaman terakhir dulu, dari halaman terakhir ini kan ada slide-nya berapa? Jumlah slide-nya ada 13. Letak slide-nya yang nilai Anda ini ada di halaman 13. Di slide 13, sorry, di slide 13 ya. Berarti di sini which active presentation itu slide 13 atau slide terakhir. Makanya ada 13, muncul 13 ini. Oke. Itu satu yang perlu dipahami. Oke. Yang kedua, jadi kalau nanti soalnya melebihi 10, berarti lihat nanti di bagian yang
nilai Anda ini itu ada di bagian slide keberapa. Kalau itu slide 20 berarti ganti dengan 20 yang di sini. Oke, ganti dengan 20. Nah, yang kedua, untuk mengubah yang kedua, cukup di bagian ini Bapak Ibu. Di bagian ini yang kedua, e-lower. E-lower ini kita memulai soalnya di bagian mana? Oke. Ini slide-nya, soalnya ada di bagian slide kedua. Ya, yang ini slide kedua. Maka ini adalah slide kedua. Oke. Kemudian ini e-lower, e-upper, slide keberapa? Yang terakhir. Ini slide ke-11. Ke-11. Slide terakhirnya slide ke-11. Jadi, yang perlu diperhatikan adalah dua yang awal, lower yang paling bawah, kemudian upper yang paling atas atau yang paling akhir, ini adalah 11. Ini saja yang perlu diubah, yang lain tidak perlu diubah. Kalau seandainya Bapak Ibu misalkan mengembedkan, misalkan ini ya, mana tadi seperti punya Bu ini tadi ya, Bu Dewi tadi ya. Nah ini, jadi misalkan Bu Dewi misalkan mau menambahkan, mana soalnya ya? Nah ini soalnya, oke? Di soal evaluasi, di soal evaluasi. Berarti di soal evaluasi nanti, di soal evaluasi ini, itu berarti mulai dari 22. Kalau kita mau masuk seperti ini, mulai dari 22. Yang e-uppernya. Oke. Ini misalkan. Nah, e-lowernya mulai dari 22. Terus itu e-uppernya di slide berapa ya soal terakhir? Itulah slide 26. Berarti nanti ada 26. Yang ininya. E-uppernya adalah di 26. Oke. Dan yang terakhir, ya silakan nanti kalau mau tambah slide lagi, berarti silakan ditambah di bagian nilai Anda tadi. Hasil akhirnya. Itu dimasukkan misalkan di slide ke-27. Boleh juga seperti itu. Ya. Cukup sederhana Bapak Ibu dalam hal pembuatan kuis interaktif karena sudah disiapkan perintah ini. Ya, perintah di visual basicnya ini. Oke. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Karena ada satu lagi materi tentang di mana Pak tentang benar salahnya gitu. Nah, ini perlu kita ajarkan juga. Silakan kalau ada pertanyaan. Cara settingnya. Izin bertanya Pak, yang slide terakhir tadi, Ya. yang bagian ketiga. Oke, baik. Bagian ketiga ya. Saya share lagi. Di visual basic ya Pak? Iya Pak. Ya. Ya, bagian yang mana? Yang terakhir Pak, yang nilai Anda gitu ya? Tadi. Oh, nilai Anda ya? Oke, nilai Anda ya. Terus pertanyaannya? Yang dirubah yang paling bawah itu Pak ya? Yang nilai Anda, oke sorry. Yang nilai Anda itu adalah di slide terakhir. Di mana diletakkan total. Total. Ya, total. Contoh seperti ini jelas, contoh seperti ini. Saya contohkan punya ini tadi, nggak apa-apa saya ubah. Oke, ini saya ambil aja dari sini. Saya copy saja dulu, copy sampai ke sini. Atau copy aja dulu semuanya. Oke, copy, saya ambil ke sini. Ini, misalkan saya letak di bawah ini, misalkan. Oh, berubah semua dia. Sorry, saya pakai ini. Pakai. Seperti ini dia. Jadi dia. Oke. Nah, ini tentu kita ubah.
Ini slide ke-30 mulainya. Berarti visual basicnya berarti yang ini e-lowersnya berarti yang 30. Kemudian e-uppernya di slide keberapa e-uppernya? Yang soal terakhir berarti di 39. Di 39. Kemudian yang di sini yang paling bawah berarti slide 41. Oke. Dah selesai. Nah, kalau saya ini berarti kalau saya preview jadi di puasa kita belajar logika gitu ya. Kita masuk itu ya. Nah ini ya. Saya A semua. Oke. Nilainya berapa ini? Cek nilai. Belum muncul ya. Baru 30, benar 30 tadi. Oke. Nah, benar salahnya. Oke. Sampai sini paham ya, Pak? Sebelum kita mengetahui benar salahnya. Nanti kalau belum paham, nanti di bagian ini, di bagian materi, sudah saya siapkan rekamannya, Pak. Sudah saya siapkan panduannya di sini, materi evaluasi. Nah, Bapak Ibu bisa melihat panduan tutorial quiz ini nanti. Ya, tutorial quiz ini sudah ada di sini. Oke. Itu nanti menjawabnya dengan mengetik ya, Pak? Dengan klik saja. Oh, klik di hurufnya. Ya, klik di hurufnya. Oh. Itu yang diisi hanya benar ya Pak, yang salah tidak diisi ya Pak? Benar, betul. Ya maksudnya yang dikasih poin itu hanya benar, jawaban benar gitu ya? Iya. Masih di basic apa tadi itu? Bentar. Silakan ketika ada pertanyaan. Nanti kalau diberikan ke siswa nilai masuk kemana Pak? Oh, masuknya dia hanya ini, nggak masuk kemana-mana, karena Itu latihan aja Pak. Main gitu ya Pak? Gimana? Sebagai latihan saja berarti. Latihan saja, iya, latihan saja. Hanya sebatas latihan. Ada lagi? Yang lain silakan. Kalau TK bagaimana Pak? Kalau membaca kan belum begitu bisa. Oke, TK ya. Ya. TK itu gini, saya akan tambahkan permainan gini. Saya banyak ini ya, banyak permainan ini. Bentar, saya share dulu ya. Sorry, saya share dulu. Jadi nggak usah ABC juga sih kalau TK gitu ya. Susah juga kalau dia belum bisa baca gini. Saya share ini ya. Oke, ada beberapa permainannya nih. Ada permainan balon nih. Nanti saya masukin ini. Saya masukin ke ini ya. Saya masukin. Ini contoh nih. Sederhana tapi untuk anak TK bisa. Gitu. Jadi kalau anak TK nanti, jadi misalkan permainannya, klik 1, ya, saya share dulu. Klik angka 1. Jadi buat pertanyaan, jadi gurunya menjawab. Jadi kalau dia benar, berarti balonnya nggak pecah. Kalau jawabannya salah, balonnya pecah. Itu, buang 1 balonnya gitu. Jadi ini bagusnya nanti ada namanya berkelompok.
Oke, pertanyaan kedua gitu ya. Yang kedua, misalkan nanti dibuat pertanyaan kedua, kalau dia salah, berarti dia balonnya hilang lagi. Gitu. Jadi ini dibilang interaktif juga. Tapi kalau seandainya nanti sampai 10 pertanyaan ini tidak ada yang benar, berarti balonnya orang yang di dalam keranjang ini akan jatuh. Misalkan saya pilih yang ini, jatuh. Ya, ini untuk anak-anak PAUD, anak TK. Gitu. Nanti saya carikan yang lain lagi. Saya punya banyak stok yang permainan seperti ini. Terus ada lagi yang, oke, saya share lagi. Bentar. Yang ini bisa juga pakai clue Bapak Ibu ya. Enggak tahu kalau PAUD masuk nggak ini kalau clue ya. Clue itu istilahnya seperti ini. Dibuka ini satu, nah, dikasih clue satu. Jadi kan menjawab pertanyaan siapa yang paling ini. Ini misalkan gini, ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama bagi yang bisa menjawab pertanyaan pertama dengan clue pertama. Sorry, bukan pertanyaan pertama, tapi clue pertama. Dia benar berarti dapat 100. Tapi kalau clue 1 belum bisa menjawab, kita buka clue yang kedua. Clue yang kedua kita buka. Berarti kalau benar dia jawab berarti dapat 80. Tandanya siswa kita belum bisa menjawab semuanya. Clue 1 sudah dibuka, clue kedua sudah dibuka. Clue ketiga, nah clue ketiga dapat 60, misalkan seperti itu. Jadi ini saya akan bagikan ke kelas Bapak Ibu semua ya, nanti ini boleh digunakan. Jadi berbagai macam yang kami miliki nanti ada 5 ada ya. Nanti saya kasih yang 5 macam ya Bapak Ibu ya. Yang seperti ini, yang clue-clue seperti ini. Interaktif tapi membuat siswa kita penasaran. Pakai clue, soal-soal clue. Oke. Seperti itu. Tenang ya untuk anak PAUD ya, anak TK. Ya, ada lagi? Halo Pak, Ya. gimana ya pengaturan tadi untuk yang Microsoft 2019? Karena punya saya masih 2019, jadi pengaturannya agak susah carinya, mulai dari advance sampai dengan Visual Basic tadi. Coba Ibu, giliran Ibu coba screen Bu, biar saya bisa lihat langsung. Kalau 2019 gampang sih, ntar saya aturin dulu ya. Oke, silakan yang share Bu Fauzi. Pakai laptop kan? Iya Pak. Nah, coba silakan di-share. Saya sudah atur untuk multiple partisipan untuk share. Oh, developernya belum ada ini. Ah, itulah Pak masalahnya. Di mana ya Pak carinya? Oke, buka Bingung file. juga. Ah, File. ya, sudah. Pilih option paling bawah, Oke. Press enter. Pilih customize ribbon, Oke. Oke. Mana developernya? Lihat lagi ke bawah, Bu. Ya, sebelah kanan. Ya, ke bawah. Oke. Developernya diklik. Ya. Baru di-oke-kan. Pasti muncul developernya. Itu muncul developernya, Bu. Kalau untuk yang Visual Basic-nya gimana Pak? Klik dulu developer. Developer tadi ya? Ah, udah kan? Visual Oh Basic. iya, oke. Thank you Pak. Iya, sama-sama. Nah, saya itu khawatir yang di bawah 2016 ini. Pasti kendala ya, karena kami sering di lapangan itu terkendala karena dengan Microsoft-nya, dengan Office-nya yang terkendala. Oke, silakan di stop dulu Bu. Oke. Ada yang terkendala? Karena Office-nya 2016 ke bawah. Silakan. Biasanya terkendala dengan ininya, dengan Visual Basic-nya. Ada Bu, Bapak Ibu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kemudian adalah cara a file. Kemudian pilih from a file, juga seperti itu, tambah 1 jadi 11. Kemudian 10. Jika dia benar nanti 10 soalnya, maka kemudian menu insert, kemudian action, run makro, pilih run makro, kemudian pilih Oke, kalau nggak ada, salah atau benar. Salah. nggak ada pertanyaan, baik, kita salah benar ya Bapak Ibu ya. Kita menuju ke salah benarnya ini. Oke, saya share lagi. Oke. Nah, sekarang kita menentukan, misalkan di bawah ini yang termasuk benda padat yaitu, jadi ada yang benda padat. Misalkan kita pilih ini cair, minyak cair, kecap ya. Mana yang padat nih? Salah satu saja ya. Misalkan ini balok es nih. Misal kita C ini benar. Caranya Bapak Ibu pilih insert, tetap pilih action. Di bagian makro, run makro ini benar. Di mouse click di bagian benar. Pilih OK. Lagi, misalkan yang nomor 3. Daun selalu tumbuh dari, misalkan kita pilih mau biji yang benarnya. Insert, action, run-nya benar. Yang B-nya berarti salah. Insert, action, run makronya salah. C juga. Jadi buat satu-satu seperti itu. Insert, action, salah. Run makronya salah. Oke. Ini juga ya. Jadi sebenarnya supaya kita mudah itu, template ini kita pakai saja. Tinggal kita ubah-ubah saja. Mau A-nya seperti apa, B-nya seperti apa, juga kita bisa ubah-ubah. Oke. Nah, supaya kita memudahkan gitu ya. Cukup mudah membuat benar salahnya di sini. Begitu juga dengan di bagian ini. Bagian cek nilai. Ini pilih insert, action, cek nilai. Ada bagian cek di sini. Ya. Itu juga dengan hasil. Hasil ini insert, action, hasil. Tampilkan. Mulai salah, tampilkan. Oke. Ya. Jadi seperti itu. Jadi coba kita jalankan ya, benar nggak ini ya? Coba kita jalankan. Berapa ini nanti? Mulai. Kok nggak jalan ya? Mulai, nggak apa, ini C, ini A, misalkan ini, silakan C, D, C, D, oke, cek nilai, kok masih 30 ya? Ada yang salah nih, masih 30. Oke, dari awal ya. Baik, mulainya kita atur dulu, insert, action, hyperlinknya, kok makronya mulai. Ya, makronya mulai, betul. Mulai. Lihat dulu di bagian ini Bapak Ibu ya, lihat dulu di bagian developer Visual Basic. Kok gini Visual Basic saya nih? Muncul ini ya, muncul ini use form, saya nggak punya form, kode F7. Oh ini nggak normal lagi nih, saya tutup saja yang ini, saya buka lagi no don't save.
Oke, saya buka lagi. Kemudian ini untuk Jadi di bagian tutorial ini nanti semuanya sudah ada. Oke, saya buka lagi yang 11 tadi ya. Jadi ini mudah dipahami. Saya ulangi, developer, visual basicnya. Kok ini ya munculnya ya? Kenapa saya punya ini munculnya? Modul nggak muncul lagi. Modul apa ya ini rubah tadi? Use form file. Visual basic saya kena ini. Tadi. Visual basicnya kena. Oke, saya cari dulu yang lain. Plus modul, modul, user form. Ini nggak normal lagi nih. Baik, saya stop dulu. Saya cari yang lain, yang normal ya. Quiz 11, quiz berapa lagi yang ada nih? Stop dulu. Baik, quiz saya ambil quiz 12. Oke, sambil saya mempersiapkan, silakan kalau ada pertanyaan, saya persiapkan dulu. Saya harus download dulu yang 12-nya. Halo, Bu. Belum ada yang ngambilnya, Bu. Iya, rekamannya saja. Iya, Pak Gubernurnya rekaman saja. Iya. Enggak. Bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan. Iya, iya. Jadi. Ya. Nanti aku suruh yang kawan-kawan di Kota Bengkulu ngambilnya nanti dengan Ibu. Ya. Iya, ya jadi. Di Pemda, di telepon aja kan aku udah kasih nomor tadi. Ibu aku kasih nomor yang tadi. Kasih nomor yang di media center. Oke, siap Bu, siap Bu. Jadi. Ya, makasih Bu Sob. Ya, masih. Ya, jadi. Soalnya udah ditunggu Pusdatin juga. Udah ditunggu Pusdatin juga soalnya. Ya. Ya, makasih sama-sama, Bu. Baik, kita ulangi lagi ya. Sorry, ini saya ulangi lagi ya. Ini kerjaan luar biasa ini. Ah, ini kalau udah terganggu satu, dia sulit kembali lagi ya. Baik. Sampai di sini tadi bisa dipahami Bapak Ibu ya. Saya ulangi yang ini tadi, yang benar salah tadi ya. Yang ini mulai, pilih insert, action, kemudian pilih makronya mulai. Ya, pilih makronya mulai. Oke.
Kemudian yang untuk benar salah, perubahan dari benda padat menjadi benda cair, berarti mencair. Pilih benarnya dulu, mencair, berarti insert, action, benar ya, pilih benar. Oke, yang lainnya berarti pilih salah. Insert, kemudian action, salah ya. Dan juga sama, yang lainnya juga sama. Insert, action, juga salah. Ini benar. Ini D, berarti insert, action, kemudian pilih salah. Oke, ya. Oke, seperti itu semuanya contohnya. Oke, ini juga ya. Ini juga sama. Insert, action, berarti run makronya adalah berarti tampilkan. Kemudian pilih OK. Oke, coba kita coba. Benar nggak ini? Cek nilai, coba cek nilai juga. Cek nilai, ini, kemudian insert, action, kemudian pilih check. Oke. Kemudian, oke, kita mulai. Mudah-mudahan bisa berjalan. Pilih mulai. Oke. Pilih, oke, saya pilih sembarang saja. Oke, 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 oke. Cek nilai 60. Ini jalan Bapak Ibu ya. Ini jalan. Sembarang saja, saya mulai lagi. Mulai saja, tadi 60, saya sembarang nilainya. Ini kita lihat. Oke, saya pilih D semua. D semua, D semua. Hasilnya berapa? Cek nilai cepat 10. Berarti gunakan yang 12 Bapak Ibu. Dia sudah sempurna yang 12 ya. Tapi yang 12 itu belum dibuat, mulai tadi belum, kemudian cek nilai juga belum, kemudian yang nilai 10 ini berarti pilih yang tampilkan nilai. Oke, silakan jika ada pertanyaan Bapak Ibu semua. Atau terlampau cepat tadi. Silakan Bapak Ibu. Atau pada mau berbuka semua ini. Jam 3 main logika ya. Jam 3 puasa main logika lagi. Pusing jadinya. Gimana Bu Epi? Pak Epi Nawi, bisa Belitung. Yang penting ada di tutorialnya ya Pak ya? Ada tutorialnya ada. Baik, nanti tanya ke tutorial dulu. Iya. Jadi gini. Nyimak aja Pak. Jadi gini, cukup sederhana tugasnya Bapak Ibu yang ini. Yang penting, nggak apa-apa pakai template yang ini. Yang penting hasil akhirnya saya akan download hasil akhir Bapak Ibu semua. Saya pilih acak saja ABCD-nya dalam menjawab. Nanti hasil akhirnya benar atau salah nanti gitu. Yang kayak tadi yang saya coba. Jadi 2 kali coba saya lakukan dengan menjawab yang berbeda-beda. Nilainya kan tadi 60, ada yang 10 nilainya. Gitu saja sih. Boleh gunakan template ini, boleh gunakan template yang agak beda juga boleh. Silakan berkreasi. Ya, menggunakan Visual Basic. Itu. Pak Marco Polo, aman Pak Marco Polo Sinaga? Jadi saya sarankan ambil yang template 12 ya. Template 12 itu lebih mendekati sempurna ininya. Cuma yang tampilan saja yang belum di extend ya, linknya belum di extendkan gitu. Linknya belum di extendkan. Atau pada ngantuk semua ini? Untuk TK yang contoh sudah jadi ada, Pak. Yang mana untuk apa? Untuk yang TK. Untuk yang TK ya, saya upload ya Bu ya. Oh, Ya. kalau TK ABCD-nya nggak mungkin ya. Saya buat permainan saja. Saya buat namanya contoh-contoh permainan. Nanti saya upload ya, khusus untuk TK nanti. Oke, saya upload salahnya sekarang. Kemarin tugas saya juga saya buat sederhana, Pak, materinya. Nggak apa-apa. Iya. Ini saya buat materi TK ya, materi evaluasi. Oke, materi TK saja ya. Saya buat saja
materi PAUD saya, PAUD TK. Materi PAUD ya. Main TK. Oke, saya buatnya, masukkan ke bagian materi, kemudian saya tambahkan linknya, unggah. Nanti ada beberapa ini, nanti saya masukkan ya. File, saya upload. Clue sama nama ini, balon game. Oh, karena buka balon game ya, balon game. Oh. Bentar. Ini satu. Open. Kok nggak mau masuk? Saya ambil dari sini saja langsung. Oke, sudah satu. Satu lagi. Saya ambil yang balon. Oke, balon. Oke, sudah dua ya. Saya posting. Oke, sudah ya Bu. Ini tadi materinya PAUD TK ya. Ambil di sini ya PowerPoint-nya nanti. Nanti Iya, saya tambahin Pak. lagi nanti. Oh, ya. Makasih. Ya, sama-sama. Kok belum share screen ya? Pokoknya sudah ada di ini ya. Sudah ada di bagian ini ya, Bu. Nah, ini bagian ini, bagian materi, kemudian materi produk materi PAUD dan TK di bagian ini. Ya. Oke, silakan yang lain lagi. Apalagi nih permintaannya nih? Pak, saya mau nanya lagi nih. Ya. Gini, punya saya tadi tuh slide-nya apabila kita klik sembarang tombol itu masih bisa terklik, Pak. Oh ya, kalau sembarang tombol gini, Bu. Coba, Ibu bisa share screen nggak? Boleh, Pak. Silakan, Bu Fauzi. Oke, sebentar ya, Pak. Ya. Nah, ini saya sudah klik-klik, tapi masih bisa lanjut. Nah, caranya gini. Oke, caranya. Oke. Atur lagi, Bu. Atur lagi. Slideshow. Setup slideshow. Nah, itu. Browse, add a kiosk. Oh, ya. Oke, Pak. Ya, sip. Oke. Oke, thank you, Pak. Ya. Oke. Ada lagi? Lagi Bapak Ibu semua? Cukup? Bu Epi? Nggak ada masalah ya Bu Epi? Oh ya, Bu. Ikutin aja, Pak. Ikut aja. Kata Ibu Sarifah masih bingung. Tapi nanti coba diulang dengan rekodnya. Ya ada ya. Rekodnya ada, kemudian tutorialnya ada Bapak Ibu. Ya. Rekodnya ada, tutorialnya ada.
Dan kami sarankan pakai yang template yang kuis 12. Itu lebih mudah. Ya, lebih mudah cara menyelesaikannya. Oke, kita batasi jam 3 ya Bapak Ibu. Karena mungkin kalau Ibu mau masak itu atau mau belanja ke pasar, mau buka. Maaf Pak, tugas saya yang pertama apa sudah betul ya? Itu TK. Lilik ya, Bu Lilik ya. Iya. Oke, boleh, boleh. Saya lihat ya tugasnya ya. Lilik. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya mohon maaf karena jaringan mati lampu terus ini dari tadi akhirnya nggak konsen gangguan. Mau tanya tadi kelihatannya pakai template khusus kuis ya Pak ya? Iya Bu, betul. Jadi di mana itu kira-kira mendapatkannya Pak? Udah dikirim di tugas ya Pak ya? Di ini, di bagian ini Bu, saya share ya. Iya. Oke, nanti Bu Lilik ya, bentar ya. Bu Lilik kok nggak ada lagi di sini, di tugas ini. Bunda Lili itu Pak. Oh, Bunda Lilik ya. Oh, belum saya lihat nanti. Oke. Oke, yang untuk yang tadi nanti kita bahas Bu Lilik. Untuk yang tadi Bu, yang apa template quiz. Yeah. Template quiz itu ada di bagian ini, di bagian bonus. Bonus 1. Di bagian nomor 2. Ini bagian nomor 2 ini, template quiz interaktif. Oke, terima kasih Pak. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Tinggal download saja Bapak Ibu ya. Ada berapa kuis di sini. Tinggal download saja. Pak Jarnawi, boleh saya bertanya? Silakan. Pak Jarnawi, saya sudah mengirimkan tugas interaktif yang pertama, membuat PPT kan. Pertama saya kirim dalam bentuk file PPT-nya, tapi ternyata saya lihat kok tampilannya tuh jadi nggak rapi seperti yang saya buat. Jadi saya mengirim untuk kedua kalinya. Yang saya kirim adalah link PPT-nya, Pak. Oh, link PPT-nya boleh, pakai link boleh. Ya, jadi kalau dengan link PPT tidak berubah tampilannya gitu. Oke, coba saya lihat ya Bu ya. Ya, Ibu Bu Emma, Lili Pak. sama Bu Emma. Iya. Terima kasih. Bu Lili sama Bu Emma. Oke. Saya share ya. Saya Bu Lili dulu. Bu Lili tadi. Oke, Bu Lili sama Bu Emma ya. Saya Bu Lili dulu. Oke, ini Bunda Lili. Nah, ini memang tampilannya agak beda nanti sebelum saya download. Jadi kalau kita kan beda produk nih. Ini produk Microsoft dengan produk Google Slide. Nah, kalau saya ingin menghasilkan, ingin menkoreksinya lebih baik, itu adalah dengan cara mendownload Bapak Ibu. Kalau nggak di-download, ya hasilnya saya koreksi nggak bisa juga maksimal. Nah, ini udah bagus nih. Nah, saya download aja dulu. Jadi kalau dibuka di Google Slide, ya memang beda. Beda ini, ada produk Google, ada produk Microsoft gitu. Sementara kita kerja di produk Microsoft, dikerjakan dikumpulkan di Google Slide. Gitu. Oke, saya download ya. Satu lagi Bu Emma ya. Bu Emma satu lagi. Emma apa sih namanya? Emma Susiana. Emma Susiana. Yang mana Emma Susiana ya? Enggak ada di sini. Yang mana? Enggak ada Emma Susiana sini ya? Maimun Semansa enggak ada ini. Irma Rahima. Yang Maimun Semansa tuh diterima nggak tuh Pak pakai slide yang mengganti background Pak? Nggak apa-apa. Selagi tombol-tombolnya interaktif juga nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kan judulnya kita kan interaktif nih. Nah, selagi dia interaktif hasilnya, oh besar sekali ini filenya ya. Iya Pak, slide-nya banyak. Nah ini nggak apa-apa tombol ini. Kan jadi rusak seperti ini kalau kita belum download kan. Oh iya. Ya, tapi kalau nanti saya download, dia nggak rusak. Wow, keren.
Tapi interaktif nggak nanti? Makanya coba saya lihat interaktif nggak. Oke, sekarang Bu Lilik dulu ya. Bu Lilik sudah terdownload nih Bu Lilik nih. Oke. Nih. Ya, namanya anak PAUD ya sederhana. Oke, ini sudah benar nih. Jadi ketika diklik dia nggak masuk nih. Nah, kan kayak ini nggak ini. Nah, sekali lagi ini saya ajarkan ya Bapak Ibu ya, biar biar yang ini tombol-tombol ini kontras terhadap ini ya. Kayak materi belajar macam-macam transportasi udara dengan kelompok B ini kan dia akan tertutupi gitu ya, tertutupi. Nah, nanti kita ajarkan dengan cara ini nanti ya. Warnanya ini harus disesuaikan. Apa-apa, menu juga. Profil guru. Ini udah benar nih. Nah. Oke, saya akan ajarkan bagaimana ini biar matching gitu Bapak Ibu ya. Biar warnanya ini matching. Jadi caranya itu jangan jauh-jauh dari background ini gitu ya. Background ini. Ada menu yang ingin saya sampaikan biar ada tambahan ilmu Bapak Ibu semua. Ada menu ini. Oke. Saya punya bagian desain di sini. Ada di apa namanya ini. Saya punya bagian desain. Ada namanya, bentar saya carikan. Apa nama istilahnya ya? Clean undesign ya. Dan ini ya, coba undesign apa? Nah ini, jadi namanya undesign, saya kirimkan ke chat ya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar biar tampilannya matching gitu. Nah itu tampilannya. Nah di sini ada tool atau alat ya untuk kita. Bentar, ini saya tutup dulu. Tadi. Oke. Nah ada berbagai macam. Ini ada inspiration, ada color, ada gradient. Nah pilih salah satu, misalkan kita gradient nih. Nah, di gradient ini kita ini mau ya yang mau pakai yang gradient atau multicolor atau color inspo ini, salah satu saja gradient ini. Nah, kita itu ingin mematchingkan warna ya, warna mana yang matching dengan yang kita tampilkan, gitu ya. Nih. Nah, jadi untuk di bagian template, cara mengubahnya mematchingkan ini sebagai aturan saja Bapak Ibu ya, sebagai panduan kita saja. Jadi kalau warna ini matchingnya dengan warna apa? Ini panduan kita ya, panduan kita dalam ini. Jadi kalau seandainya ikut lomba-lomba dalam hal media interaktif, mematchingkan gambar ini sangat perlu, ya, sangat perlu. Oke. Caranya kalau di sini misalkan, ini misalkan kita mau menampilkan bagian ini ya, bagian belakang menu ini ya, belakang menu ini. Kita mau matchingnya ke warna yang mana? Mau matchingkan warna ini. Jadi mematchingkannya adalah klik shapes, oke. Kemudian pilih save fill, kemudian pilih airdropper. Pilih salah satunya sini misalkan. Nah, jadi bentuknya nggak begitu jauh. Atau warna apa lagi? Misalkan warna ini. Airdropper lagi, pilih yang warna ini misalkan. Nih. Ya. Atau makanya sesuaikan dengan warna yang ada di bagian background. Airdropper. Saya lebih suka yang warna ini. Nah, dia kontras seperti itu. Ini juga bisa nggak ini? Materi pelajaran.
Kalau tidak mampu kita seperti ini bikin, ya, tidak bisa muncul seperti ini, bikinkan yang pakai insert. Kita kasih ini lagi, kasih shape saja. Seperti ini, kita munculkan di sini shapes. Oke, kita bawa ke bagian bawah, send, di send saja. Nah, dia akan muncul, tapi warnanya adalah kita ganti warnanya dengan shape fill-nya dengan eyedropper, pilih yang ini. Nah, kalau mau lebih menarik lagi, outline-nya dibuang, no outline, kemudian kita pakai bubble. Dia akan muncul seperti ada bayang-bayangan. Pilih yang mana nih? Kayak ditempel gitu. Nah, kayak ditempel. Ini juga gitu ya. Kalau mau pakai itu. Nah, pakai picture effect, pakai bevel, pakai yang kayak muncul gitu. Pakai ini ya, nah, pakai ini tombol ini gitu. Nah, kalau kita ubah semua dia jadi lebih menarik. Bevel, pilih yang ini. Tuh, bevel, pilih yang ini. Oke, nah kan dia lebih menarik. Atau, nah, banyak atau nih Bu, ya. Waktu pertemuan pertama, kita mau belajar namanya materi pembelajaran ini dengan prefix, ya. Kan sudah diajarkan nih bagaimana buat di prefix, gitu ya. Tapi syaratnya tadi harus bisa belajar Adobe Photoshop juga, gitu ya. Prefix misalkan. Di prefix itu fontnya banyak sekali. Di prefix. Tunggu sebentar ya. Di prefix.com. Di prefix.com ini fontnya banyak sekali. Kita akan munculkan dulu. Oke, tunggu sebentar. Oke, font misalkan. Huruf sajalah, bahasa Indonesia saja. Muncul nggak kalau huruf? Nah, di bagian huruf, itu tunggu. Nah, di bagian huruf ini banyak sekali bentuk-bentuk huruf ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Ini kayak gini ada hifal, ada cut font. Tapi sekali lagi, kalau Bapak Ibu mau belajar editing ini, bisa menggunakan Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator. Nambah lagi ilmu ya. Nambah lagi ilmu kalau ingin menggunakan huruf-huruf yang seperti ini. Gitu ya. Sebenarnya ada yang bagus di alfabet, huruf 3 dimensi alfabet. Ya. Bagi anak-anak TK bisa, anak TK, anak PAUD gitu ya. Nah, huruf seperti ini. Nah, jadi kita tunggu sampai dia timbul semua, muncul semua dulu. Seperti itu ya, Bu. Nanti gunakan prefix ini. Jadi kalau kami desain, nah, ada lagi nih, saya kasih ilmu lagi. Kalau mau huruf juga, Bapak Ibu bisa mencari di sini. Bisa mencari di Free PowerPoint Template Design. Ada juga di sini, Free PowerPoint Template Design. Ini gratis juga ini. Ini saya kasihkan. Ini saya kasihkan di chat ya, di chat. Nah, ini ada juga ini. Tuh. Oke. Di bagian ini free PowerPoint template design. Oke, tunggu sampai dia prosesnya selesai. Oh, seperti ini ya munculnya. Jadi lemot. Oke ya. Mana tadi? Mana yang ini tadi? Ini belum muncul juga. Oke. Jadi cari di dua tempat ini, di prefix 1, kemudian cari di bagian Free PowerPoint Template Design. Waduh, lama kan bukan.
Oke, itu satu ya. Oke, sambil menunggu. Ya, tugas yang kedua tadi Bu Emma tadi mana? Ya, saya Pak, saya udah serahkan Pak, mohon dilihat kembali Pak Jarnawi. Yang mana nih Bu Emma ya? Ya, di ini saya sudah menyerahkan ya. Bentar ya Bu Emma. Saya refresh aja lagi. Apanya yang salah ya Pak ya saya kirim. Nah, ini udah masuk Pak, Emma Susiana. Emma Susiana. Kemarin lupa kayaknya udah diposting cuma belum diserahkan. Oh, belum diserahkan. Ini Emma Susiana ya? Ya ini Pak. Oke, Jadi saya buka. Dengan linknya juga saya kirim. Oh, enzim, mantap. Saya download saja. Bu Lili, seperti itu tadi ya Bu Lili, yang punya Bu Lili. Iya Pak, terima kasih. Ya. Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Kalau tugas kita tadi belum interaktif, apa mau dikembalikan? Dikembalikan, saya kembalikan. Oh, jadi harus diperbaikin lagi ya Pak? Ya, diperbaikin lagi. Oh ya, itu batas waktunya sampai kapan Pak? Sampai tanggal 28 Bu, masih lama. Oh iyalah, makasih Pak. Ya, sama-sama. Tapi jangan walaupun lama-lama. Berarti punya saya tadi sudah betul ya Pak? Sudah. Cuma warna yang kurang. Sudah. Nah, tadi cuma dibuat pemanis saja sih, huruf-hurufnya biar sesuai gitu. Ya Pak. Tinggal di selera kita lah, selera kita seperti apa. Ya, saya download ya Bu, ini Bu Emma. Ya Pak. Oke, sudah selesai. Bapak Jar, halo, Ya. selamat sore. Nah, saya satu dulu. Oke, enzim, mantap. Kok masih ini? Saya klik-klik. Ini belum interaktif nih. Ini mestinya Bu Emma. Ya. Diatur lagi di sini Bu. Diatur lagi di bagian ini Bu Emma. Diatur lagi di bagian ini. Buka slide show, buka setup slide show. Kemudian browse at the kiosk. Oh gitu ya Pak. Ya, kemudian ini udah bagus ini. Kemudian ini kan nggak diklik-klik lagi nih. Nah, nih nggak bisa. Ya. Klik mulai. Nah, kan bisa. Oh, tampilannya bagus ini. Keren. Nah, yang kayak gini saya bilang matching ya. Istilahnya kata orang Cina itu eye catching gitu ya, eye catching. Ya. Oke, ini kompetensi dasar ya. Ini eye catching, antara ini dengan ini itu eye catching. Oke. Jadi tampilannya sudah bagus. Pengertian. Oh, ini belum ini ya. Belum ada ini interaktifnya ya. Klik satu dia belum muncul satu. Oh iya, tadinya saya mau bikin kayak gitu Pak, tapi akhirnya saya bikin di tombol selanjutnya aja gitu Pak. Oh, bagusnya interaktifnya di angka 1 gitu. Oh, interaktifnya di angkanya aja ya Iya, Pak? di angkanya saja. Oke. Di angkanya. Oh, keren ini. Keren nih Bu Emma.
Oh, udah ada ini ya. Oke. Nah, jadi interaktifnya, ya nih tinggal satu langkah lagi nanti kalau kita buat APK, ya nanti kalau ada waktu kita ini ya Bapak Ibu ya, saya mau meeting apa namanya jadikan HTML5 ya. Jadi kalau udah sempurna semua nanti udah ngumpul tugas, saya mau jadikan HTML5 gitu. Oke ya. Aduh, ibu-ibu di luar biasa ini, di balik kesibukannya masih ngerjain tugas gitu ya. Jadi kekurangannya tinggal di slideshow itu ya Pak ya? Ya, slideshow Bu Emma. Jadi di slideshow, di apa namanya di setup slideshow, kemudian ini interaktifnya. Ya. Interaktifnya ini diperbaiki gitu. Jadi enak seperti ini. Kemudian kembali lagi ke menu gitu. Ya. Jadi angkanya saya interaktifkan ya Pak ya? Ya, angkanya interaktifkan. Jadi saya nanti revisi ulang ya Pak ya. Nanti ya siap Bu Emma. Ini udah oke ya Pak ya? Udah. Pokoknya keren. Terima kasih. Ya. Saya kembalikan dulu ya Bu ya. Saya kembalikan. Ya. Oh, banyak sekali chatnya Ibu nih. Oke. Oke. Cukup ya Bapak Ibu ya? Punya saya tadi gimana Pak? Gak apa-apa, yang mana Pak. nih? Bu Maimun. Iya. Pak Jar, mau nanya ini Pak Marco, Pak Jar. Satu aja Pak. Mr. J. Ya, gimana Marco Polo? Pak Marco Polo. Pak mau ini Pak masalah penskoran itu membuat per satu soal skornya itu gimana itu Pak? Saya takutnya tadi saya terlambat gitu mengikutinya gitu. Misalnya kan kalau 10 soal kan gampang ya Pak ya? Ya. Satu soal 10 biar dapat 100. Kalau misalnya yang misalnya 5, ya berarti kan 20. Untuk membuat per soal per poin itu gimana Pak? Kalau dalam PowerPoint gini. Ya. Bu Maimun ya, sebentar ya Bu Maimun ya. Nanti Maimun tadi yang mana ya? Soal Bu Maimun tadi yang ini ya. Yang ini tadi ya. Oke, nanti saya sambil download sampai saya ini. Ya, saya ambil penilaian nanti. Oke, sebentar Pak Marco Polo. Maimun ini saya download, kemudian kita jelaskan yang punya Marco Polo. Oke, English ya. Oke, ini Bu Maimunnya lagi download. Oke. Seperti ini, Pak Pak Marco Polo. Jadi mana kuisnya tadi ya? Kuisnya tadi mana? Oh, kuisnya tertutup ya? Kuis saya tertutup ya. Tertutup. Kuis 12 ya. Oke, di kuis 12 caranya gini. Tetap di bagian developer, sorry ya, belum di-share ya. Belum di-share. Oke. Caranya adalah tetap di bagian developer, kemudian di bagian ini Visual Basic, kalau itu 5 soal, 5 soal. Oke, di bagian ini, oke saya perbesar. Di bagian bawah ini nih Pak. Dikali 10. Belum di-screen Pak, enggak Pak. Nggak kelihatan? Ini belum tampil. Oke, saya screen lagi ya. Ini udah muncul? Nah, ini sudah Pak, sudah muncul. Oke, saya ulang ya. Buka developer, kemudian buka Visual Basic. Di bagian Visual Basic itu di bagian bawah Pak Marco Polo. Di bagian bawah itu nilainya kali berapa? Di sini nih. Kalau itu soal 5 bagi kali 20. Nih. Nilai dikali berapa? Begitu ya. Paham ya Pak Marco Polo ya? Oke Pak, ya Pak. Di basic ya Pak ya berarti ya? Di Visual Basic ya. Visual Basic. Itu. Baik, Bu Emma. Oke, sekarang kita buka yang punya Bu Emma tadi. Oke. Let's
Learn English. Mantap. Oke. Aduh, ini belum interaktif juga ini, Bu. Semua ini. Nah. Buat interaktif dulu, Bu. Maimun. Bukan punya saya itu, Pak. Hah? Punya siapa? Bukan, itu bukan punya Bu Maimun. Punya siapa ini? Ini Maimun, udah buka saya tadi ya? Bukan, Pak. Punya saya depannya hitam, Pak. Oh, Mam D ini. Oh, salah ya. Mam D. Oh, ini Maimun. Waduh. Oke, Mam D ini nilainya udah 100 nih, Mam D. Belum 100 ya. Saya kembalikan lagi ya. Mohon perbaiki interaktifnya. Diperbaiki interaktifnya. Takutnya nanti dikirim di sana tidak interaktif, Pak. Oke, ini sudah. Maimun, Semansa. Semansa, SMAN 1. Wah, ini orang hebat ini, SMA 1 Palembang ini. Bu Maimun. Masih belajar, Pak. Bentar ya, masih download ya, 10,7 MB. Kebanyakan slide-nya itu, Pak ya. Berapa slide nih? 33. Wih, keren ini. Ini udah untuk berapa kali pertemuan ini, Bu? Iya, Pak. 3 pertemuan, Nah, Pak. kan 3 pertemuan sekaligus ini. Sudah interaktif belum, Pak ya? Nah, ini udah saya download nih. Oh, itu yang dasarnya tadi ya. Oke, enggak apa-apa. Oke, belum juga ya? Ini udah ya? Belum nih, Bu. Sudah, Pak. Tapi entah kalau yang terkirim sudah itu, Pak. Semuanya sudah saya buat apa namanya? Pilihan-pilihan. Apa terlalu kelamaan kali, Pak ya? Banyak ininya, banyak slide-nya. Oke. Oke, saya kembali lagi ya. Saya kembalikan lagi. Nih, Pak, kalau belum nak dikirim ulang lagi, Pak. Nah, ini cuma sederhana. Ini gini. Saya tes dulu di sini. Jadi, oke. Nah, ini belum gini. Caranya ubah saja di sini bagian ini, Bu. Ubah saja di bagian slideshow, setup slideshow. Ini kan belum diubah nih. Oh, di browse itu perasaan sudah, pasal apa belum diklik, Pak ya? Belum diklik ya. Oke. Tapi nanti gini, kalau seandainya udah dicoba kan ini kan apa hasil downloadan saya atau gimana nanti? Terus yang ini saya pilih mulai ini interaktif ya. Ini interaktif. Oh, ini udah interaktif. Kemudian balik ke menu. Oke, sudah ini, Bu. Alhamdulillah, Pak. Berat ya, karena banyak slide ya. Banyak gambar, banyak slide. Iya, berarti kelamaan ya, Pak. Oke. Sudah ya, Bu. Nanti saya nilai. Oke, saya nilai. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Kita cukupkan ya, Bapak Ibu ya. Oke, Pak. Tanggal 28 ya, tanggal 28 nanti ada pertemuan lagi. Saya akan ajarkan sedikit saja tentang HTML5 ya. Tapi tidak untuk tugas ya Bapak Ibu ya, tidak untuk tugas. Tapi saya ingin mengajarkan bagaimana Bapak Ibu menjadikan interaktifnya itu online ya. Interaktifnya itu menjadi online.
Ya, mudah-mudahan sebelum Lebaran lah ya. Sebelum Lebaran kita kata ada pertemuan satu kali lagi. Ingin mencontohkan bagaimana interaktifnya itu menjadi online. Jadi Bapak Ibu tidak usah lagi buka-buka ini, buka-buka apa namanya laptop, tinggal buka saja linknya nanti. Ya. Bu Desmi? Pak Jarnawi. Ya. Kalau sudah dalam bentuk link itu kan tinggal share saja kan ya Pak ya? Betul. Nah, saya udah coba dalam bentuk link tuh Pak. Link ini ya? Maksudnya link yang seperti apa ya Pak ya? Oh, kalau ini nanti linknya pakai ini Bu, pakai domain sama hosting nanti. Saya gitu. Ya. Oke. Pokoknya nanti kayak gini saya share ya, mumpung belum ini ya. Saya share ada waktu sedikit lagi, 5 menit lagi. Saya inginkan Bapak Ibu semua nanti, tapi tidak dipaksakan ya. Cuma saya contohkan saja bahwa kalau kita masih ini, nah contoh seperti ini ya. Saya punya contoh media seperti ini, media pusaka digital seperti ini. Nah, ini sudah online ini. Ini sudah online ini. Mudah-mudahan. No. Nah ini sudah online. Jadi Bapak Ibu bisa buka dimanapun gitu. Saya kasih chat ya di chat. Saya kasih chat di sini. Tuh. Ini. Sorry. Nah ini sudah. Nah ini sudah online. Ya. Tidak perlu lagi kita buka-buka yang lain. Nah, nanti saya akan ajarkan sampai ke sini Bapak Ibu. Tapi tidak untuk tugas. Buat pengetahuan Bapak Ibu untuk sampai ke online. Jadi, ya. Nah, yang ini saya contohkan ini. Nah, ini kan menggunakan PowerPoint juga gitu. Ya. Nah, ini bumi, baik lagi ke bumi, ini tim muncul seperti ini. Baik lagi. Ya. Seperti itu. Ya, online. Ada lagi yang saya punya online, tapi pakai Smart Creator SAC. Juga sama ya. Nah, ini juga sama. Nah, ini SAC juga. Saya bagian chat ya. Saya kasih di chat. Belum sesternya. Apa sudah sesternya? Belum. Hah? Sudah ya? Pak, sudah. Oke, saya chat lagi. Ini yang kedua. Yang punya kami, nah ini di bagian chat sudah saya kirim. Juga sama. Nah, oke. Nih, juga sama. Gunakan online juga gitu ya. Ini pakai Smart App Creator. Ya, seperti itu. Nah, nanti akan diajarkan bagaimana PowerPoint itu menjadi online. Oke, seperti itu. Halo Bu Desmi, silakan kita tutup ya. Sampai ketemu tanggal 28 Bapak Ibu semua ya. Pak Jar, saya mau nanya dulu boleh Kak? Boleh, terakhir Bu ya. Ya, maaf Pak. Kalau misalnya latihan soalnya itu kita mau tarik nilainya bagaimana? Apakah bisa? Jadi enggak bisa. Enggak bisa, Bu. Tadi kan dikatakan tidak bisa, tapi bisa enggak gitu loh. Jadi nilai itu kemudian masuk ke email atau kemana gitu. Ada dulu. Kalau yang tadi belum bisa. Keluar tanya saja. Nanti itu belum bisa, Bu. Jadi butuh nah sebetulnya. Kalau kita cari gara-gara di telepon nanti itu bisa kan. Baik, baik Bapak Ibu ya. Bu Desmi masih adakah di room ini, Bu Desmi? Masih Pak, hadir. Ya, silakan ditutup saja Bu Desmi. Nanti kita ketemu. Sekali lagi saya ulangi, tugas kita sampai tanggal 28. Nanti kita chat saja di grup WA ya Bapak Ibu ya. Nanti link Zoom ini, rekaman ini akan kami share juga di WA maupun di Classroom ya. Silakan Bu Desmi ditutup dulu. Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri hebat kita hari ini, Mr. J.
dari tadi sudah, walaupun dalam kondisi berpuasa, ini Mr. J tetap menyimak dan tetap memperhatikan materi yang sudah diberikan oleh Mr. J. Juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah senantiasa menyimak juga materi yang sudah diberikan. Tentunya tadi sudah ada tentang developer yang sudah di-add-in pada PowerPoint. Kemudian juga mengatur daripada visual basic-nya, lower, upper, kemudian juga mengatur salah dan benarnya, kemudian juga untuk mengecek benar dan salah daripada quiz untuk PowerPoint yang berbasis interaktif ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa lagi nanti Bapak Ibu di tanggal 28 April tentunya dalam materi menginkludkan PowerPoint ini menjadi HTML5. Salah dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.